Perkenalkan, nama saya Santi Perlamasari dengan NPM 2011111009. Saya akan membahas model regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. Definisi dan tujuannya yaitu untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Pengujian hubungan antar variabel ini disebut dengan regresi linear atau model regresi linear. Syaratnya yaitu satu, terdapat variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Kedua, tipe data harus interval atau rasio. 3, minimal data adalah 30 atau N sama dengan 30. Untuk membentuk persamaan model, gunakan rumus berikut. A sama dengan Y rata-rata dikurang B X rata-rata. A adalah nilai konstanta, Y rata-rata adalah nilai Y rata-rata, B adalah nilai koefisien beta, dan X bar adalah nilai X rata-rata. Beta P sama dengan sigma XI kali YI per sigma XI pangkat 2, di mana beta P adalah nilai koefisien beta. Sigma XI YI yaitu total perkalian X kali Y. Sigma XI pangkat 2 yaitu total nilai X pangkat 2. Lalu kita dapat mencari persamaan model regresi sederhana, yaitu beta P sama dengan A tambah BX. Lalu kita mencari pengujian model UGF. Tetapi untuk mencari pengujian model, kita harus mencari koefisien determinasi terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sigma EI pangkat 2 per sigma Y pangkat 2. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Lalu kita mencari korelasi sederhana. Korelasi ini dilakukan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan rumus R sama dengan akar beta P kali sigma XI kali YI per sigma YI pangkat 2. Pengujian signifikansi atau UJT. UJT bertujuan untuk melihat tingkat pengaruh atau hubungan suatu variabel bebas dengan variabel terikatnya. Rumus UJT yaitu T hitung sama dengan beta P dikurang B per SB, di mana beta P adalah nilai koefisien beta, B adalah nilai koefisien bernilai 0, SB adalah standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi, gunakan rumus SB pangkat 2 sama dengan sigma EI pangkat 2 per N kurang K dikali sigma XI pangkat 2, di mana SB pangkat 2 adalah nilai standar deviasi kuadrat, sigma EI pangkat 2 adalah nilai error, N adalah jumlah observasi atau pengamatan, K adalah jumlah variabel yang diuji. Lalu kita dapat mencari pengujian model atau UGF menggunakan rumus F P N kurang K sama dengan R pangkat 2 determinasi per K kurang 1 per 1 kurang determinasi atau R pangkat 2 bagi N kurang K. R pangkat 2 itu tadi adalah determinasi, K itu adalah jumlah variabel, dan N itu adalah jumlah responden. Kita akan mencari contoh kasus regresi linear sederhana. Pertama-tama kita mencari jumlah Y-nya. Ini jumlah Y. Kita akan mencari contoh kasus dari regresi linear sederhana. Kita pakai ini tabel pembantu namanya.
variabel pembantu. Ini adalah y-nya. Pertama kita mencari jumlah y. Jumlah y ini 4275. Lalu kita mencari jumlah x. Ini x. Kita mencari jumlahnya. Jumlahnya adalah 1681. Setelah mengetahui jumlahnya, kita membaginya, kita mencari nilai rata-rata y, yaitu 4275 dibagi 83 adalah 51,506. Sedangkan yang x-nya rata-ratanya adalah 1681 dibagi 83 dibagi n ya, adalah 20,253. Setelah mengetahui itu, kita mencari nilai y. Y itu dari dengan rumus y dikurang y rata-rata. Soalnya ini 56 dikurang y rata-ratanya tadi adalah 51,506. Maka dapat hasilnya adalah 4,49. Begitu juga yang kedua, sama nilainya 56. Maka dikurang dengan rata-rata tadi adalah 51,506. Maka hasilnya 4,49. Yang ketiga ini adalah 50. 50 nya dikurang dengan rata-rata 51,506, maka min 1,51. Dan yang keempat ini 53 dikurang 51,506, maka hasilnya 1,49. Yang kelima adalah 43 dikurang rata-ratanya adalah 51,506, maka hasilnya adalah min 8,51. Begitu juga dengan yang seterusnya sampai ke yang 83 tadi. 83 ini maka yang ke-83 ini 47 dikurang 51,506, maka hasilnya adalah min 4,51. Lalu kita menjumlahkannya, seluruh dari yang responden yang pertama sampai yang ke-83 ini, n yang ke-1 sampai n yang ke-83, maka hasilnya adalah 0. Lalu kita mencari n yang ke-1 dari nilai xi. Rumusnya x dikurang x rata-rata adalah 23 dikurang 20,253 ya tadi rata-ratanya. Kita cari dulu. Maka rata-ratanya itu tadi ini adalah 20,253 ya. Berarti 23 dikurang 20,253 adalah 2,75. Begitu juga dengan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah 21 dikurang 20,253 adalah 0,75. Yang keempat adalah 22 dikurang 20,253 adalah 1,75. Yang kelima adalah 15 dikurang 20,253 adalah min 5,25. Sampai yang ke 83 tadi. Lalu sampai yang ke-83 yaitu 16 dikurang 20,253, maka hasilnya adalah min 4,25. Lalu kita mencari jumlah ini semua, jumlah xi nya, maka hasilnya adalah 0. Lalu kita mencari nilai xi pangkat 2, berarti 275 dikali 275, hasilnya adalah 7,55. Begitu juga dengan yang n kedua. Lalu n yang ketiga 0,75 dikali 0,75 adalah 0,56. Begitu juga dengan n yang keempat 1,75 dikali 1,75 adalah 3,05. N yang kelima adalah min 5,25 dikali min
maka hasilnya 27,59. Sampai N yang ke-83, ini min 4,25 dikali min 4,25, maka hasilnya adalah 18,09. Lalu kita jumlahkan seluruhnya, jumlahkan XI pangkat 2 nya, maka hasilnya adalah 675,68. Lalu kita mencari yang XI kali YI, 2,75 dikali 4,49, maka hasilnya adalah 12,34. Begitu juga dengan yang N kedua, 12,34. Dan yang ketiga adalah 0,75 dikali min 1,51 adalah hasilnya min 1,12. Yang keempat, 1,75 dikali 1,49, maka hasilnya adalah 2,610. Lalu yang kelima, ini min 5,25 dikali min 8,51, maka hasilnya adalah 44,68. Sampai yang ke-83 tadi kita mencarinya. Nih, berarti min 4,25 dikali min 4,51, maka hasilnya adalah 19,16. Lalu kita jumlahkan dari N yang pertama sampai ke N yang ke-83 ini, maka hasilnya adalah 1066,37. Oke, langsung saja kita cari penyelesaiannya. Jawaban yang soal pertama yaitu hipotesisnya H0, yaitu tidak terdapat pengaruh X terhadap Y, dan HA terdapat pengaruh X terhadap Y. Lalu kita mencari model regresi linear sederhana. Pertama kita mencari jumlah X dan Y. Lalu kita mencari nilai rata-rata dari X dan Y. Lalu kita mencari nilai YI menggunakan rumus YI sama dengan Y dikurang rata-rata Y. Lalu kita mencari nilai XI, rumusnya menggunakan XI sama dengan X dikurang rata-rata X. Lalu kita mencari nilai XI pangkat 2, lalu kita mencari nilai XI kali YI. Lalu kita dapat mencari persamaan regresi sederhananya. Untuk mencari nilai B topi sama dengan sigma XI dikali YI per sigma XI pangkat 2. Lalu B topi adalah 1066,37 dibagi 675,68. Lalu B topi adalah 1,58 hasilnya. Lalu kita mencari nilai A nya. Nilai A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Y rata-ratanya adalah 51,51 dikurang B tadi adalah 1,68, X rata-rata adalah 20,25, maka 51,51 dikurang 1,68 dikali 20,25. 1,68 dikali 20,25 adalah 34,02, maka 51,51 dikurang 34,02 adalah 17,48. Maka kita dapat persamaan regresinya yaitu 17,48 dikurang 1,58x. Maka nilai korelasi sederhana yaitu R sama dengan akar B kali sigma XI kali YI per sigma YI pangkat 2. Akar B tadi adalah 1,58, sedangkan XI kali YI adalah jumlahnya 1066,37 dan sigma YI pangkat 2 adalah 2890,75. Maka 1066,37 dibagi 2890,75 adalah 0,369.
1,58 dikali 0,369 adalah 0,583. Akar dari 0,583 adalah 0,763. Lalu kita mencari Y topi, yaitu Y topi menggunakan rumus Y sama dengan 17,48 ditambah 1,58X, yaitu misalnya seperti ini. 1,58X berarti 1,58 dikali ini 23. Kita buat ya, 1,58 dikali 23 ditambah 17,48, maka hasilnya adalah 5,82. nih. Begitu juga dengan yang kedua, kan sama 23. Lalu yang ketiga ini kita cari 1,58 dikali 21 ditambah 17,48, ini 50,66. Lalu kita cari yang ke ini, keempat, 1,58 dikali 22 ditambah 17,48, ini 52,24. Lalu kita cari yang ke ini, kelima, 1,58 dikali yang kelima ini kali 15 ditambah 17,48, 41,18 sampai yang ke 83 tadi. Ini ke 83, maka 1,58 dikali 16 ditambah 17,48 sama dengan 42,76. nih. Setelah kita mengetahui semuanya dari N1 sampai ke N83, maka hasilnya adalah 4097,8. Itu dijumlahkan semua dari N1 sampai ke N83. Lalu kita mencari nilai EI. EI itu kita menggunakan rumus Y topi ini dikurang Y baku ini. Seperti ini. N yang pertama kita cari ya, 53,82 dikurang 56, min 2,18 ya. Begitu juga dengan yang kedua, nilainya sama, min 2,18. Lalu yang ketiga ini nih tuh 50,66 dikurang 50, 0,66. Yang keempat ini 52,24 dikurang 53, min 0,76 kan. Yang kelima ini 41,18 dikurang 43, misalnya min 1,82 sampai yang ke terakhir tadi nih 83 nih. Berarti ini ya, empat 2,76 dikurang 47, min 4,24. Setelah kita mengetahui nilai EI seluruhnya tadi dari N1 sampai ke N yang 83, lalu kita mencari nilai atau jumlah seluruh dari N1 sampai yang ke N83, yaitu min 144,07 nih, min. Lalu kita mencari nilai EI pangkat 2 nih. Berarti yang pertama adalah 2,18 dikali
2,18 adalah 4,75. Pas ya. Kenapa saya nggak pakai negatif? Karena negatif kali negatif tetap hasilnya positif. Begitu juga dengan yang kedua. Lalu yang ketiga, nih 0,66 dikali 0,66 0,43 44 kita buat. Lalu yang ini 0,76 dikali 0,76 0,58 nih. Lalu kita yang kelima ini 1,82 dikali 1,82 maka hasilnya 3,31 nih. Udah, begitu juga dengan yang seterusnya sampai yang ke 83 ini 4,24 dikali 4,24 hasilnya 17,9. Lalu kita mencari seluruhnya ini sampai yang ke 83 tadi. 83 ya. Nih. 4,24 dikali 4,24 maka adalah 17,98 ya. Lalu kita setelah mengetahui nilai jumlah N1 sampai ke N yang 83 nilai EI nya, maka kita jumlahkan. Lalu kita mencari nilai seluruhnya, yaitu setelah kita mengetahui nilai EI dari N1 sampai ke N yang 83, lalu kita jumlahkan seluruhnya N1 sampai ke N yang 83, maka hasilnya adalah 2,39. Lalu kita mencari nilai YI dipangkatkan 2, maka 4,49 dikali 4,49 adalah ini hasilnya 20,20. Lalu yang kedua sama. Yang ketiga adalah min 1,51 dikali min 1,51 adalah ini. Lalu yang keempat 1,49 dikali 1,49 maka hasilnya ini. Nih. Yang kelima min 8,51 dikali min 8,51 adalah ini. Sampai yang ke 83 tadi. Ini ya, min 4,51 dikali min 4,51 maka hasilnya ini. Setelah kita mengetahui seluruhnya dari N1 sampai N83 kita jumlahkan, maka dapat hasilnya segini. Lalu kita mencari nilai koefisien determinasinya, itu R2 sama dengan 1 dikurang sigma EI dipangkatkan 2 per sigma YI pangkat 2 sama dengan 1 dikurang nilai sigma EI pangkat 2 adalah 22,39 per nilai YI pangkat 2 adalah 25,91. 22,39 dibagi 25,91 maka hasilnya adalah 0,864. 1 dikurang 0,864 adalah 0,136. Lalu kita mencari pengujian model UJF. Ini rumusnya FP N kurang K sama dengan R pangkat 2 per K kurang 1 dibagi 1 dikurang R pangkat 2 per N kurang K. R nya tadi adalah 0,136 dibagi K nya adalah ada 2, yaitu X dan Y. 2 kurang 1 per 1 dikurang R pangkat 2 adalah 0,136 per
N-nya adalah 83 tadi, dikurang K2. Lagi. 2 dikurang 1 adalah 1. 1 dikurang 0,136 adalah 0,864. 83 dikurang 2 adalah 81. 0,136 dibagi 1 adalah 0,136. Per 0,864 dibagi 81 adalah 0,01. Maka 0,136 per 0,01 adalah 13,6. Lalu kita mencari nilai standar deviasi, yaitu rumusnya sigma EI pangkat 2 per N kurang K kali sigma XI pangkat 2. Nilai sigma EI pangkat 2 adalah 22,39, N kurang K adalah 83 dikurang 2, sigma XI pangkat 2 adalah 675,68. 83 kurang 2 adalah 81. Lalu 22,39 per 81 kali 675,68 adalah 54.730. 22,39 dibagi 54.730 adalah 0,00041. Akar dari 0,00041 adalah 0,020. Lalu kita mencari nilai uji T. T hitung sama dengan B topi dikurang B per nilai standar deviasi. B topi tadi adalah 1,58, B adalah nilainya 0, per nilai standar deviasi adalah 0,020. Maka hasilnya 1,58 dibagi 0,020 adalah 79. Demikian itu adalah contoh kasus regresi linear sederhana saya yang kedua. Sekian dan terima kasih.